Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Harapan saya Anda bisa mengikuti pembelajaran di akhir-akhir tahun pelajaran ini dan bisa mengikutinya dengan baik. Pada hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang turunan fungsi atau diferensial. Setelah pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aturan-aturan atau sifat-sifat yang ada pada diferensial. Maka hari ini kita masih lanjut dengan materi diferensial, yaitu kita akan lihat tentang fungsi naik, fungsi turun, interval naik, di mana grafik itu bisa naik, grafik itu turun. Kemudian ada nilai maksimum dan minimum dan juga nilai stasionernya, titik stasionernya. Coba perhatikan beberapa gambar ini. Ini ada gambar pertama, ya, sebuah garis lurus. Ini kalau Anda pelajari, ya, kalau Anda masih ingat, itu berlaku kalau fungsi linear, karena garisnya berupa garis lurus. Ada juga gambar yang kedua ini, gambar yang kedua dan ketiga itu sama. Satunya parabola terbuka ke bawah dan satunya lagi parabola terbuka ke atas. Dua gambar ini Anda tahu bahwa ini adalah grafik dari fungsi persamaan kuadrat, fungsi kuadrat. Kemudian ada juga seperti yang di bawah ini, ada berbentuk gelombang. Kalau dia kontinu terus, berarti ini adalah fungsi. Kalau ini Anda pelajar di fungsi trigonometri, kalau masih ingat, ya, lebih khusus pada fungsi atau grafik fungsi sinus dan kosinus. Tapi kalau jika dia tidak kontinu atau dia tidak berkesinambungan terus, hanya misalnya dia hanya seperti ini saja, atau bisa jadi fungsi sinus dan kosinus atau fungsi trigonometri, bisa juga bukan fungsi trigonometri tapi fungsi kuadrat dengan derajatnya lebih dari 2. Nah, kemudian ada juga gambar yang di samping ini adalah grafik fungsi dengan derajatnya lebih dari 2. Nah, kenapa saya kasih beberapa contoh gambar seperti ini? Karena nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menentukan kapan grafik itu, garis itu meluncur turun ke bawah, dan kapan grafik atau garis dalam grafik itu menanjak ke atas seperti ini. Kemudian pada saat di mana dia mulai berbelok, berbelok, atau dia mulai berbalik. Kalau dia berbelok seperti ini, kapan dia mulai berbelok, di titik mana dia mulai berbelok, atau di titik mana dia mulai berbalik seperti di gambar kedua, ketiga, dan keempat ini. Di titik-titik inilah kapan dia mulai naik, kemudian kapan dia mulai turun, dan kapan dia pas di titik mana dia mulai berbelok, atau dia mulai berbalik. Itulah yang akan kita cari, akan kita temukan dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat yang pertama tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kapan sebuah fungsi atau fungsi itu mempunyai grafiknya naik ke atas, dan kapan fungsi itu grafiknya turun ke bawah, meluncur turun, garisnya meluncur turun. Misalnya saya punya fungsi fx, jika turunan pertamanya itu lebih besar daripada 0, maka fungsi itu grafiknya mulai menanjak ke atas, bergerak ke atas. Jadi fungsi itu dikatakan naik ke atas, fungsi mulai naik jika f aksen x itu sama dengan 0 untuk semua nilai x, ya, semua nilai x. Huruf A terbalik ini bacanya dalam matematika itu diartikan sebagai semua nilai atau beberapa nilai, itu semua nilai. Untuk semua nilai x, ya, dalam rentang atau range A sampai B, maka f itu, fungsi f itu adalah fungsi naik pada selang A dan B. Nah, untuk lebih jelas, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada dua titik, di sini ada titik A misalnya, dan di sini ada titik B. Maka sebelum A, negatif tak berhingga, kemudian setelah B ini adalah positif tak berhingga misalnya, ya, maka
fungsi fx ini dikatakan bergerak naik, grafiknya bergerak naik untuk semua nilai x yang berada di rentang A sampai B ini. Katakan misalnya x-nya itu min 2 misalnya, A-nya min 2 dan B-nya 1, maka semua nilai x antara min 2 sampai 1, grafiknya itu jika dia bernilai 0, ya, jika nilainya 0, maka grafiknya itu akan lebih besar dari 0, maka grafiknya akan beranjak naik ke atas. Itu maksudnya. Bagaimana dengan syarat yang kedua? Bagaimana kalau fungsi f aksen x itu lebih kecil dari 0? Jika fungsi f aksen x itu lebih kecil dari 0, maka fungsinya adalah fungsi turun, atau grafiknya beranjak turun. F aksen X itu lebih kecil dari 0 untuk semua nilai X yang berada di rentang antara A sampai B, jika semua nilai X yang ada antara A sampai B ini kita substitusikan ke dalam persamaan F aksen X, dan nilainya itu lebih kecil, hasilnya itu lebih kecil dari 0, maka fungsi itu grafiknya akan bergerak turun sampai dengan B. Nah, misalnya ini min 2 dan ini 5, maka semua nilai X yang ada di antara 2 sampai 5, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan, atau semua bilangan real yang ada di sini antara 2 sampai 5, jika kita substitusikan ke dalam persamaan f aksen X, nilainya kalau lebih kecil dari 0, hasilnya lebih kecil dari 0, maka fungsinya akan bergerak turun. Grafiknya akan bergerak turun. Bagaimana kalau kita ganti nilai X itu sepanjang antara A sampai B itu, setelah disubstitusikan ke dalam persamaan ini, f aksen X ternyata nilainya sama dengan 0. Nah, ketika nilainya sama dengan 0, maka fungsi itu disebut fungsi stasioner, atau bergerak-geraknya tidak naik, tidak turun, tapi dia bersifat stasioner atau garis lurus. Jadi misalnya kalau lagi-lagi di sini A, karena di sini ada tulisan A sampai B, nah di sini juga B, maka semua nilai X yang ada di antara A sampai B kita ganti, kalau kita substitusikan ke dalam persamaan f aksen X, nilainya sama dengan 0, maka fungsi itu dinyatakan fungsi konstan pada selang A atau B, atau fungsi stasioner. Supaya lebih jelas, contoh yang pertama, jika fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 8, tentukan interval fx naik dan interval fx-nya turun. Kita tahu tadi bahwa syaratnya adalah jika f aksen x itu nilainya lebih besar daripada 0, maka fungsi itu akan bergerak naik. Dan jika f aksen x itu lebih kecil dari 0, maka fungsi akan bergerak turun. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tahu di sini yang disebutkan di sini adalah f aksen x. Ya, f aksen x, maka kita harus cari dulu yang pertama adalah turunan pertama. Ya, turunan pertama dari fx, fungsi fx. Kita lihat dulu fungsinya ya, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 8. Nah, berarti f aksen x-nya adalah, kita langsung saja, 2 dipindahkan ke depan menjadi 2x, kemudian pangkat 2 ini menjadi pangkat 2 kurang 1, jadi 2x dikurang 6x, turunan dari 6x adalah 6. Ya, 2x kurang 6. Langkah yang berikutnya adalah menentukan nilai x
nilai X pembuat 0. Artinya apa? Nilai X yang ketika kita substitusikan ke dalam persamaan f aksen X, hasilnya itu sama dengan 0. Kita lihat, f aksen X itu kan sama dengan 2X yang kita dapat tadi kurang 6. Ini harus sama dengan 0 supaya kita bisa dapatkan X-nya. Nah, X yang kita peroleh ini adalah X saya sebutkan sebagai X pembuat 0. Nah, kalau 2X kurang 6 sama dengan 0, maka kita lanjutkan 2X sama dengan 6 ini kita pindahkan ke kanan, min 6 ini kita pindahkan ke kanan menjadi plus 6. Jadi X sama dengan 3. 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Oke? X sama dengan 3. Berarti jika 3 kita substitusikan ke dalam persamaan f aksen X yang kita dapatkan ini, nilainya pasti sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya dua daerah. Saya gambarkan dulu garis, sebuah garis seperti ini. Ya. Lalu di sini ada titik. Di sini ada 3. Titik 3 di sini. Berarti kita punya dua daerah, yaitu daerah di sebelah kiri 3 dan daerah yang ada di sebelah kanan 3. Fungsi itu dikatakan naik ketika semua nilai X yang ada di sebelah kanan 3 atau sebelah kiri 3 jika disubstitusikan ke dalam persamaan f aksen X, ya, ke dalam persamaan f aksen X akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0. Kalau menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 0, maka fungsi itu akan turun. Maka langkah yang berikutnya yang harus kita kerjakan adalah menentukan titik uji. Titik uji. Kita ambil nilai X di sebelah kiri 3 dan nilai X yang ada di sebelah kanan 3 supaya kita tentukan di sebelah kiri 3 itu fungsinya nilainya itu lebih kecil dari 0 atau nilainya lebih besar dari 0. Kalau di sebelah kiri 3 nilainya lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Garisnya akan naik ke atas. Tapi kalau di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dari 0, maka grafiknya atau garisnya akan beranjak turun. Nah, jadi kita menggunakan nilai uji di sini saya pakai 4 dan 2. Nah, kita ganti nilai 4 dan 2 ini ke dalam persamaan f aksen X. Maka kita akan dapat berapa? Nah, f aksen X kita punya tadi, f aksen X adalah nilainya 2X kurang 6. Berarti, kalau kita ganti f aksen 2, nilainya berapa? 2 dikali 2 dikurang 6. Sehingga 4 kurang 4 kurang 6 itu sama dengan minus 2. Nah, kita tahu berarti f aksen 2 ya, f aksen 2 itu lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0, maka nilai grafik itu adalah grafik turun, fungsi turun. Maka untuk menggambarnya kita cukup gambarnya seperti ini saja ya. Untuk menentukannya karena ini di sebelah kiri 3, maka di sebelah kiri 3 ini kita tulis karena dia fungsi turun kita cukup tulis negatif saja. Artinya dia turun. Sebenarnya tidak usah kita cari lagi, kita di sebelah kanan itu pasti fungsi naik, tetapi tidak usah
kita mesti cari supaya adil, ya. Titik uji yang kedua adalah 4, ya. Titik uji yang kedua adalah f aksen 4. F aksen 4, ya, kita tulis dulu fx-nya sama dengan 2x kurang 6. Berarti f aksen 4-nya itu sama dengan 2 dikali 4 dikurang 6 sama dengan 8 kurang 6, 2. Maka kita tahu, bisa kita simpulkan bahwa, saya tulis di sebelah sini saja, f aksen 4 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik. Di sebelah kanan 3, kita akan beri tanda positif, plus. Ya. Maka, kalau kita gambarkan grafiknya, kita akan dapatkan seperti ini. Ya, karena grafiknya di sebelah kanan 3 itu adalah fungsi naik, dan sebelah kiri 3 itu adalah fungsinya turun, maka kalau digambarkan seperti ini. Ini 3, dia akan turun sampai dengan X sama dengan 3, karena pada saat X sama dengan 3 itu dia 0, kemudian dia naik lagi. Maka kalau kita ditanya interval, ya, maka interval fungsi naik di mana? Interval fungsi naik itu kita tahu karena fungsinya naik itu setelah 3, maka ketika X itu lebih besar dari 3, sedangkan pada saat X lebih kecil dari 3, ya, untuk interval fungsi turun, interval fungsi turunnya itu ada di X lebih kecil dari 3. Jadi, pertanyaan untuk fungsi fx naik dan fungsi fx turun, itu kita dapat intervalnya di X sama dengan, X lebih besar dari 3 untuk fungsi naik, dan X lebih kecil dari 3 untuk fungsi turun. Nah, kita lihat contoh yang berikut supaya lebih jelas. Tentukan, ya, fungsinya adalah min X pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 dikurang 5. Tentukan interval fx naik dan interval fx turun. Ya. Ingat syaratnya, saya lagi-lagi tidak bosan, saya katakan syaratnya f untuk fungsi naik jika f aksen x itu harus lebih besar dari 0. Ini dia naik. Dan ketika f aksen x itu lebih kecil dari 0, itu dia fungsi turun. Maka langkah yang pertama adalah menentukan f aksen x-nya berapa. fx-nya itu kita tulis ulang, fx-nya itu sama dengan minus x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 dikurang 5. Maka f aksen x-nya, ini masih fx, ya. Maka f aksen x-nya itu sama dengan, kita langsung saja, ya, saya anggap Anda sudah bisa, minus 4 pangkat x pangkat 4 kurang 3, 4 kurang 1 itu 3, ditambah 3 kali 4 itu 12, 12x pangkat 3 kurang 1 itu 2, turunan dari 20x kuadrat itu sama dengan 2 dikali 20 itu 40, x pangkat 2 kurang 1, 1. Sedangkan turunan dari konstanta adalah 0. Jadi saya harap Anda tidak lupa. Oke. Ini kita sudah dapatkan
Ya, maka kita sudah mendapatkan turunan pertama dari f-aksen fx. Sekarang kita lihat. Langkah yang kedua adalah menentukan x pembuat 0, ya. Kalau untuk menentukan x pembuat 0 untuk f aksen x, maka nilai dari f aksen x ini harus kita samakan dengan 0. Jadi f aksen x yang sama dengan minus 4x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat ditambah 40x ini harus sama dengan 0, ya, harus sama dengan 0. Maka supaya sama dengan 0 kita harus rekayasa, ya. Sebelum itu kita lihat di sini ada 24, kemudian di sini ada 12, di sini ada 40. Nah, kalau kita hubungkan ini kan bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan ketiga bilangan ini bisa dibagi dengan 4. Maka ingat, matematika harus adil. Jadi ruas kiri dan ruas kanan, ini ruas kiri dan ini ruas kanan, kita bagi dengan 4. Maka kita peroleh min 4x pangkat 3 bagi 4 dapatnya min 3x pangkat 3. Min x pangkat 3. Ditambah 12 bagi 4 itu sama dengan, ya. Jadi ini kita dapatkan 3x kuadrat, 3x kuadrat, yang 40 bagi 4 itu sama dengan 10. Jadi kita dapat 10x. Oke, ini harus sama dengan 0. Ya, 0 kali 0 bagi 4 kan 0. Ya, 0 bagi 4 0. Nah, sekarang kita untuk mencari x pembuat 0, maka kita keluarkan dulu ini 0 sama dengan, kita keluarkan min x, kita dapat min x kali, nah kalau min x yang ini kita sudah keluarkan, berarti di yang ini tinggal berapa? X pangkat 3. Itu kalau kita keluarkan x, berarti di dalamnya tinggal x pangkat 2. X pangkat 2. Kemudian di sini minus 3x. Itu kan dapatnya plus 3x kuadrat, betul ya? Nah, di sini tinggal minus 10. Ya, ingat, kenapa minus? Coba, minus x kali min 10 itu sama dengan 10x. Oke? Ini minus x kali minus 3x sama dengan plus 3x kuadrat. Minus x kali x kuadrat sama dengan minus 3x, minus x pangkat 3. Nah, sehingga ya, ini nolnya saya pindahkan ke kanan saja ya. Sehingga saya tulis begini. Minus x kali, nah, x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 10, itu kalau kita faktorkan, ya, kalau kita faktorkan, ingat pemfaktorannya, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 10, minus 10, dan dijumlahkan hasilnya minus 3. Itu bilangan itu adalah min 5 dan plus 2. Betul kan? Min 5 kali 2 itu 10, minus 10, kemudian min 5 tambah 2 itu minus 3. Jadi ini bisa kita tulis, bagian yang ini dapat kita tulis sebagai x kurang 5, ya, x kurang 5 dikali x tambah 2. Oke, x kurang 5, x tambah 2. Jadi, kita dapat yang pertama, ya, kita dapat ada 3 titik yang kita peroleh, yaitu, saya naikkan dulu sebentar, ini kan sama dengan 0. Maka, x yang pertama, min x, ini sama dengan 0.
min X sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 0. Oke. Kemudian, yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. X kurang 5 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 5. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu X tambah 2, X tambah 2 itu sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan minus 2. Nah, ini kita sudah peroleh nilai X pembuat 0, yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X sama dengan 5. Dan yang ketiga, X sama dengan minus 2. Oke. Langkah yang berikutnya, maka kita dapat sebuah garis bilangan. Kita bisa menggambarkan sebuah garis bilangan seperti ini dengan nilai yang kita sudah dapatkan tadi, yaitu apa saja? Ada minus 2, kemudian ada 0, dan di sini ada 5. Jadi kita punya titik. Sekarang, bagaimana kita menentukan sebelah kiri minus 2 ini grafiknya naik atau turun? Ya. Kemudian antara 0, minus 2 dan 0 itu grafiknya naik atau turun? Antara 0 dan 5 itu grafiknya naik atau turun? Nah, lalu setelah 5 itu grafiknya naik atau turun? Nah, ini mari kita tentukan dengan menggunakan apa? Titik uji. Ya. Tentukan titik uji. Kita boleh pakai yang pertama di sebelah kiri minus 2 itu adalah minus 3. Kemudian antara minus 2 dan 0 itu adalah minus 1. Ingat, saya ingatkan, silakan cari bilangan atau ya variabel bilangan yang lebih mudah. Ya, mudah untuk menghitung. Antara 0 dan 5 itu ada 1. Sebenarnya masih ada 2, ada 3, ada 4. Tapi saya pakai 1 supaya gampang hitungnya. Dan setelah 5 itu ada 6. Nah, jadi kita sudah punya 4 titik uji, yaitu minus 3, minus 1, 1, dan 6. Nah, seharusnya kita cukup mencari satu saja, ya. Kita cukup mencari satu saja, lalu selebihnya kita akan dengan sendirinya kita akan peroleh hasilnya. Ya. Kita tentukan di sini. Kita ganti X dengan 1. Ya. Sebenarnya kita bisa cari semua, tapi untuk menghemat waktu, saya cukup mencari satu saja. F aksen, kita dapat tadi F aksen itu sama dengan minus X pangkat 3, ya, minus X pangkat 3 ditambah, ya, ditambah 3X, itu ya, ditambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 10X, ya. Minus X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 10X. Nah, kalau begitu F aksen 1, kalau kita ganti F aksen itu dengan, kita ganti X dengan 1 pada F aksen, maka minus 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 10 kali 1 ditambah 10 kali 1, sehingga kita peroleh minus 1 pangkat 3 itu 1 pangkat 3 itu 1 minus 1, kemudian ditambah 1 pangkat 2 1 kali 3 3 ditambah 10 kali 1 10. Jadi 10 tambah 3 itu 13 kurang 1 sama dengan 12.
Jadi f aksen 1 itu sama dengan 12. Ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa f aksen 1 itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik. Ya. Kalau fungsinya naik, maka grafiknya akan, kita beri tanda di sini. Karena fungsinya naik, kita beri tanda di sini positif antara 0 dan 5. Positif antara 0 dan 5. Nah, kenapa saya tadi mencari cuma satu saja? Karena setelah kita mendapatkan ini, maka otomatis dengan sendirinya sebelah kiri dan kanan adalah berlawanan dengan ini. Maka sebelah kanan setelah 5 itu fungsinya turun, kan setelah 5, pas di 5 kan fungsinya 0 tuh. Berarti setelah 5 itu fungsinya turun, ya. Kemudian sebelum 0 dan antara minus 2 dan 0 itu adalah fungsi turun juga, ya, fungsinya bergerak turun. Dan sebelah kiri 2, minus 2 itu fungsinya naik. Ya, oke, seperti itu. Nah, silakan Anda buktikan sendiri, silakan dibuktikan. Apakah benar sebelah kiri 6 itu fungsinya turun? Ingat, fungsi turun berarti fx-nya itu f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ini. Ya. Ada minus 2, 0, dan 5. Nah, grafiknya akan, ingat, di sebelah kiri minus 2 itu dia naik. Jadi kalau kita misalkan ini, dia naik sampai berapa kita belum tahu karena kita belum menentukan ini. Ya, nanti tentukan ini di titik stasioner. Sebelah kiri 2 itu fungsinya naik. Kemudian antara minus 2 sampai dengan 0 itu fungsinya turun sampai dengan 0. Oke. Kemudian naik lagi di antara 0 sampai 5. Naik lagi. Kemudian di antara 5 dan di sebelah kanan 5 dia akan turun. Jadi interval naik, interval fungsi naik itu di X lebih kecil dari 2, lebih kecil dari minus 2, atau X antara 0, X lebih besar dari 0, dan lebih kecil dari 5. Itu fungsi naik. Sedangkan fungsi turun di sebelah mana? Fungsi turun itu, atau interval turun, ada di mana? Interval turun ada di X lebih besar dari minus 2, ya, X lebih besar dari minus 2, tetapi lebih kecil dari 0. Atau di mana? Setelah X sama dengan 5. Setelah X sama dengan 5 berarti X lebih besar dari 5. Ini adalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Contoh-contohnya. Saya harap Anda bisa memahami itu. Yang berikut kita lihat tentang titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana, ya, kalau kita ingat tadi, ya, titik di mana fungsi itu mulai berbalik atau fungsi itu mulai berbelok. Ya, itu dinamakan dengan titik stasioner. Jika f aksen x itu lebih besar dari 0, f aksen x0-nya itu lebih besar dari 0, maka titik, ya, maka titik stasioner atau koordinat dari x0 dan fx0
disebut titik balik relatif, ya, minimum relatif. Tetapi jika f aksen x0-nya itu, nah, x0 ini saya mesti ingatkan Anda, x0 ini adalah, saya punya maksud, x pembuat 0, ya. X pembuat 0 yang kita dapat dari mana? Dapat dari f aksen x sama dengan 0 tadi, ya. Jika f aksen x turunan kedua itu lebih kecil dari 0, maka koordinat titik x0 dan f x0 itu merupakan titik balik maksimum relatif fungsi. Sedangkan kalau turunan kedua dari fx itu sama dengan 0, ketika x0 kita substitusikan, maka titik itu disebut dengan titik belok grafik fungsi. Ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini. Jadi, ketika ini kan x0. Di sini fx0. Ya, fx0. Berarti x ini, titik ini adalah titik x0, fx0 kan? Nah, kalau f aksen ya, turunan kedua dari fx itu kita ganti dengan x0, ya, hasilnya lebih besar dari 0, maka dia merupakan titik balik minimum. Ya, lebih besar dari 0, maka ini dia titik balik minimum. Tapi kalau lebih kecil dari 0, dia titik balik maksimum. Dia ada di sini. Kalau di sini, kalau x-nya lebih kecil dari, ya, nilai ini lebih kecil dari 0. Kalau ini dia lebih besar, nilainya lebih besar dari 0. Kebalikan dari yang tadi fungsi naik, fungsi turun. Ya. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Ya, titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Maka langkah yang pertama tetap tentukan f aksen x. Ya, tentukan f aksen x. Kemudian yang berikutnya kita tentukan f atau turunan kedua dari f aksen fx. Ya, turunan kedua dari fx. Nah, atau f double aksen x. Nah, berarti setelah ini kita cari. Berarti fx-nya fx itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan 3 kali 2, 6, 6x pangkat 2 dikurang 2 kali 9 itu 18, 18x ditambah 12. Nah, lalu sebelum kita cari f aksen x-nya, f double aksen x-nya, kita cari dulu di f aksen x ini adalah x pembuat 0. X pembuat 0. Berarti f aksen x ini harus sama dengan 0. F aksen x itu harus sama dengan 0. Berarti 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 12 itu harus sama dengan 0. Ya. Maka supaya aman, supaya lebih gampang, ini kedua ruas kita bagi dengan 6. Ya. Kita bagi dengan 6, kita akan peroleh 6x kuadrat bagi 6 itu x kuadrat dikurang 18x bagi 6 itu 3x
12 bagi 6 itu sama dengan 2. Jadi kita dapatkan X pembuat nolnya, maka kita faktorkan. Maka kalau kita faktorkan, ya, kita akan dapat cari dua bilangan yang hasil kalau dikalikan hasilnya plus 2, dijumlahkan hasilnya minus 3. Bilangan itu adalah min 1 dan min 2. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X min 2. Ini sama dengan 0. Jadi X pembuat 0 pertama, ya, X pembuat 0 pertama itu sama dengan min 1, ya, X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Kemudian di sini X2-nya adalah, ya, X2-nya adalah X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah dapatkan titik stasioner, titik atau koordinat stasionernya X1 dan X sama dengan 2. Kemudian, nah, yang berikutnya di sini tadi saya sudah katakan di sini kita cari F aksen X-nya, yaitu F double aksen X. Ya, F double aksen X. Artinya apa? Itu sama dengan F aksen dari F aksen X. Artinya turunan F aksen ini kita turunkan sekali lagi. Jadi F aksen X tadi kita dapatkan, ya, F aksen X itu kita dapat 6X pangkat 2, ya kan, dikurang 18X ditambah 12, maka F double aksen X atau turunan keduanya adalah 12X. 12X dikurangi 18. Nah, jadi titik stasionernya kita peroleh, ya. Ini F aksen X ini kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan jenis dari titik stasionernya. Sedangkan untuk menentukan titik stasionernya, ya, perhatikan baik-baik, saya ganti warna. Langkah yang berikutnya kita lihat substitusi X pembuat 0, ya, X pembuat 0 ini ke dalam fx, fungsi f atau fungsi asal. Ya. Nah, kita tahu tadi fx-nya sama dengan, ya, asalnya itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Kita ganti, ya, substitusikan nilai ini. Jadi kalau F1, ya, F1 maka semua X kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 9 kali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1. Sehingga sama dengan 2 kali 1, 2 dikurangi 9 kali 1, 9 ditambah 12, 2 kurang 9 itu minus 7, minus 7 tambah 12 itu sama dengan, nah, jadi F1 itu sama dengan 5, ya. Maka titik stasionernya, ya, titik stasioner 1, ya, titik stasioner pertama itu adalah 1,5, ya, X, Y. X-nya ini, Y-nya ini. Titik stasionernya yang kedua berapa? Nah, kita ganti X dengan 2. Jadi F2 itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Jadi kalau kita ganti x dengan 2, maka 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2.
Hingga diperoleh 2 pangkat 3, 8. 2 kali 8 sama dengan 16. Dikurangi 9 kali 4 itu sama dengan 36. Ditambah 12 kali 2 itu sama dengan 24. 16 dikurangi 36 itu sama dengan minus 20. Minus 20 ditambah 24 sama dengan 4. Jadi F aksen, ya, jadi F2-nya sama dengan 4. Maka titik stasioner berikutnya, titik stasioner yang kedua, titik stasioner yang kedua adalah 2, berapa? 4. Nah, sekarang tadi kita sudah menemukan F aksen atau F double aksennya, yaitu ini, ya. F double aksennya adalah itu sama dengan 12x dikurangi 18, ya. 12x kurang 18. Nah, dan kita punya tadi X pembuat 0, X1 itu sama dengan 1 dan X2 itu sama dengan 2. Maka F double aksen 1 hasilnya berapa? F double aksen 1 berarti 12 dikali 1 dikurang 18. Itu sama dengan 12 kurang 18 sama dengan minus 6. Minus 6 ini lebih besar dari, lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0, maka ini merupakan titik balik maksimum. Sedangkan untuk F aksen 2, F double aksen 2, itu sama dengan 12 dikali 2 dikurang 18. Itu sama dengan 12 kali 2 itu 24. 24 kurang 18 itu sama dengan 6. Positif 6. Ini kan lebih besar dari 0. Maka jenis titik stasioner yang ini adalah titik balik minimum. Jadi dua jenis titik tadi kita sudah peroleh. Titik stasionernya kita sudah peroleh. Ya, titik balik maksimum dan titik balik minimumnya. Itu tentang titik stasioner dan jenisnya. Ya, yang terakhir kita lihat tentang nilai maksimum dan minimum. Untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f pada interval tertutup AB dapat dilakukan dengan cara begini. Menentukan dulu nilai stasionernya, ya, tentukan dulu nilai stasionernya. Kemudian tentukan fungsi AB, FA dan FB artinya apa? Tentukan dulu F aksen X, kemudian X pembuat 0. Nah, X pembuat 0 itu kita substitusikan ke dalam persamaan utama. Nah, nilainya berapa? Itulah yang dinamakan dengan titik maksimum dan titik minimum. Ya. Mana yang terbesar, itulah yang disebut dengan titik maksimum. Dan yang terkecil itu yang disebut dengan titik minimum. Ini ada dua contoh. Ya. Titik maksimum dan minimum kita bisa peroleh untuk contoh yang pertama ini, yang ini. Kita peroleh dari nilai stasionernya saja. Nilai stasioner. Ya. Sedangkan yang ini, karena intervalnya sudah diketahui, 0 sampai 3, maka kita tinggal mensubstitusikan interval ini 0 ke, ya, nilai interval ini ke dalam persamaan utama. Nah, untuk menyelesaikan ini, mari kita lihat langsung di penyelesaian soalnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4. Maka ingat, lagi-lagi selalu kita cari fx-nya, cari f aksen x-nya. Ingat, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 3x
ditambah 4. Maka f aksen x-nya, f aksen x ini sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 3. Ya. Nah, langkah yang berikut, cari x pembuat 0. Ya. X pembuat 0. Nah, kalau kita sudah dapat X pembuat 0, maka langsung kita substitusikan persamaan utama ya. X pembuat 0 ini bisa didapat jika F aksen X itu harus sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat, ya, 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 3 itu harus sama dengan 0. Nah, supaya mudah selesaikan, ini kita bagi dengan 3. Kalau kita bagi dengan 3, 3x kuadrat bagi 3 itu hasilnya adalah x kuadrat. 6x dibagi 3 itu 2x. Kemudian 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Langkah yang berikut adalah faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, kita akan dapat apa? Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan positif 1, dijumlahkan hasilnya adalah minus 2. Maka ini kita peroleh x min 1 dan x min 1. Ya kan? Min 1 kali min 1, 1. Min 1 tambah min 1 sama dengan minus 2. Ini sama dengan 0. Maka kita hanya punya satu titik, yaitu x sama dengan 1. Ya. Ya. Kemudian di sini juga x sama dengan 1. Jadi kita hanya punya satu titik, yaitu ini. Nah, sekarang ini 1. Sekarang apakah ini menjadi titik? Apa? Jenisnya apa? Nilainya di sini maksimum atau minimum? Maka kita substitusikan, ya. Substitusikan x pembuat 0 ini ke dalam fungsi utama. Fungsi utamanya itu ini, ya. Fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Berarti kita ganti f1 nya sama dengan berapa? 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 4. Sehingga 1 dikurang 3 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 5. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 5. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah, nah, titik stasionernya berapa? Titik stasionernya adalah 1,5. Gitu, ya. Kita lihat contoh yang kedua untuk nilai maksimum dan minimum. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat dikurang 12x dikurang 6. Untuk x yang berada pada interval x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 3. Yang pertama, intervalnya kita sudah peroleh, yaitu ya, interval berarti kita akan dapat x1 itu sama dengan 0 dan x2 itu sama dengan 3. Jadi fx, ini kan kita punya fx, tidak usah kita cari lagi turunannya ya, tidak perlu mencari turunannya karena intervalnya sudah ada. X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 12x dikurang 6. Sehingga kita dapat ini 0, ini juga 0, ini juga 0, ini 6. Sehingga kita dapat 6. Nah, jadi F0 itu sama dengan 6.
Ya, titik stasionernya, bukan titik stasioner ya. Kemudian yang berikut, kalau X sama dengan 3 bagaimana? F 3 itu sama dengan 3 pangkat 3, ya kan? Dikurang 6 kali 3 pangkat 2 ditambah 12 kali 3 dikurang 6, sehingga dapatnya 27 dikurangi 6 kali 9 itu 54, 27 kurang 54 ditambah 12 kali 3 itu 36 dikurang 6, ya, dikurang 6. 27 54 itu minus di 27, ya, minus 27 ditambah 30 itu sama dengan 3. Jadi F3 itu sama dengan 3. Maka nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah minus 6. Ya. Ini sebagai latihan saja, 4 nomor ini silakan Anda kerjakan dan kumpulkan. Sehingga dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat. Ingat, siapkan diri Anda untuk penilaian akhir semester yang akan berlangsung minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa.